warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UIM Podcast edisi Ramadan. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar Ramadan, atau mungkin kita bakalan bahas Lebaran kali ya, karena mungkin kita sisa menghitung hari nih untuk menuju hari kemenangan. Jadi kita mungkin akan bahas-bahas sedikit masalah Lebaran, dan kita telah kedatangan sesosok Ustadz yang telah menjadi salah seorang dosen di kampus tercinta ini, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Wajedi Ma'ruf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana puasa Pak Ustadz? Alhamdulillah. Lancar. Ada yang bolong? Alhamdulillah. Sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti terima kasih Ustadz sudah menyiapkan dan menyempatkan untuk hadir hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol dan ada pelajaran sedikit yang bisa dipetik untuk teman-teman yang menonton podcast hari ini, Ustadz. Ustadz, ini saya mau tanya, ini kan kita sudah mendekati hari Lebaran. Ada enggak sih Ustadz biasa kita kegiatan rutin yang biasa dilakukan kalau di rumah atau di kampung yang jadi agenda wajib selama Lebaran? Oke. Alhamdulillah. Jadi ketika kita berbicara masalah agenda yang dilakukan ketika Lebaran, adalah yang pertama adalah saling memaafkan, saling minta maafkan. Kenapa? Salah satu penyesalan orang yang berada di alam kubur adalah ketika dia meninggal masih ada bombe. Nah, ini yang terkadang kita pandang ente yang namanya bombe. Ya. Padahal Nabi sudah jelas, la yahillu li muslimin ayyahjura ahahu fauka salasin. Tidak halal orang baku bombe lewat 3 hari. Batasnya 3 hari. Nah, inilah yang pertama yang harus kita lakukan ketika mau Lebaran. Sebenarnya meskipun bukan Lebaran itu tidak boleh baku bombe. Tapi ini adalah momen yang terindah. Mungkin karena kita susah bertemu, maka Lebaran itu harus sebagai momen yang terindah untuk ketemu dan saling memaafkan. Jadi inti yang pertama itu bukan dulu ini. Istilahnya THR ya. THR. Bukan itu. Yang paling bagus itu, yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah itu tadi, silaturahmi. Artinya saling memaafkan, terutama kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena kedua orang tua itu adalah hubungannya yang luar biasa. Doa daripada orang tua itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selain memaafkan Ustadz, untuk kegiatan di keluarga sendiri, ada selain silaturahmi yang harus dijaga, atau mungkin bagi-bagi amplop untuk keponakan-keponakan atau gitu? Oh ya, nah, itu juga bagus. Artinya saling berbagi. Iya. Artinya ketika 1 tahun kita dapat uang yang banyak atau bonus, itu bisa kita berikan sebagai tanda kemenangan, dalam artian hadiah kepada keluarga kita. Karena Nabi sudah berpesan, tahadu wa tahabu, berhadiah-hadiahlah engkau supaya memunculkan yang namanya kasih sayang. Insya Allah kalau kita rajin memberikan bonus, memberikan sedekah, itu yang namanya saling cinta, saling akrab itu akan terjadi. Tetapi banyak di daerah yang terkadang menjadikan momen ini, artinya momen meminta-minta. Artinya itu kalau sudah Lebaran datang, adakah atau CB 2.000 dan 5.000, jangan ajarkan anak kita untuk menjadi mental pengemis. Jadi sekali lagi saya ulangi, jangan sampai kita mengajarkan anak kita atau menanamkan mindset kepada anak-anak kita untuk bermental pengemis. Itu ya. Umpamanya ada omnya, umpamanya ada dosen omnya ya, umpamanya datang. Biasa kan itu, mamanya sana kok ada om sana. Ada ommu. Ikut sana minta sukses THR. Itu dosen itu. Itu berarti Anda mengajak anak untuk bermental pengemis. Kalau dikasih alhamdulillah, yang penting jangan pernah ajarkan anak kita untuk meminta. Itu THR. Oke. Kalau untuk pengalaman menarik itu sendiri Ustaz, yang pribadi selama Lebaran, mungkinkah ada pengalaman tak selama kita bawa ceramah atau bagaimana? Ada kayak pengalaman-pengalaman menarik tak selama Lebaran? Oh iya, ada pernah. Artinya mengambil barakah. Oh, oke. Saya pernah di Irian,
dan ceramah. Setelah sudah ceramah, apa namanya, sandal hilang. Wah. Tiba-tiba sandal hilang. Oke. Jadi pas saya bertanya, kemana sandalku? Langsung ada menginformasikan, begini Pak Ustaz di sini. Katanya kalau ada tamu, apalagi kalau Ustaz, biasa itu ada yang ambil itu sandalnya sebagai barakah katanya. Jadi tapi ini barakah yang salah. Karena kenapa dia tidak minta secara langsung atau formal ya anunya. Ada unsur-unsur izin dulu. Ada. Ini yang paling pengalaman dalam hal ini. Oke, Ustaz. Untuk tak sendiri nih Ustaz, saya mau tanya Ki. Untuk pandangan tak, biasa kan kita tahu kalau budaya lebaran itu khususnya di Indonesia ini cukup unik Ustaz ya. Seperti yang tadi kita bahas, ada THR, ada bagi-bagi parcel dulu. Kalau sekarang itu namanya hampers Ustaz. Iya. Bukan pamper. Bukan, sekarang itu hampers namanya. Jadi saling membagi bingkisan ke para sahabat atau rekan-rekan bisnis. Itu bagaimana pandangan tak untuk tradisi itu? Tidak jadi Pak, tidak jadi masalah itu, asalkan jangan dipaksakan. Dalam artian, terkadang kan ada orang ketika mau pulang kampung overacting. Ya. Mulai dari mobilnya mobil rental. Ya. Pokoknya mau pulang ada unsur-unsur mau dikata atau ada unsur-unsur kesombongan. Kapan itu terjadi, maka itu tidak dibolehkan dalam agama. Banyak kan kalau momi sampai di kampung, pakai kacamata hitamnya. Nah, karena mau mak gaya, akhirnya naik turun dari mobilnya, tidak berhenti minaremo. Karena ini unsur mau dibilang sukses di kota, akhirnya muncullah sifat kesombongannya. Ini yang harus kita hindari ketika pulang kampung. Kalaupun kita saling menghadiahkan itu wajar-wajar, bahkan memang dianjurkan untuk saling berbagi kalau memang ada longgar di sisi kita. Yang penting jangan menjadi tradisi yang memaksa. Karena ada kan ini tradisi harus memaksa, akhirnya pinjam kiri kanan hanya untuk itu memberikan hadiah. Tidak diwajibkan untuk memberikan hadiah atau mengeluarkan sedekah, karena yang mengeluarkan zakat itu sedekah adalah sebaiknya orang yang mampu. Kalaupun mau membantu asalkan jangan sampai utang. Karena yang namanya utang piutang itu adalah menjadi beban, apalagi kalau ada prinsipnya itu utang, ada salah satu itu motonya mengatasi masalah tanpa masalah. Padahal itu bukan mengatasi masalah tapi membuat masalah baru. Silakan berhadiah, yang penting jangan hasil pinjam. Oke. Nah, ini Ustaz kan biasa kalau lebaran juga ini banyak. Kalau saya di rumahku Ustaz, ini pengalaman. Biasa itu ada anak-anak kecil datang, siara, assalamualaikum, siara. Nah, itu apakah budaya seperti itu ada juga di kampung-kampung biasa Ustaz terjadi? Oh iya, ada. Jadi dia keliling itu, dia cari-cari. Setelah dia dipanggil sini makan nasi. Apa katanya? Saya sudah kenyang, tidak butuh nasi. Yang saya butuhkan adalah ampelo. Itu uang 2 ca. Artinya dia bersiara tujuannya untuk mendapatkan uang. Berarti kalau seperti ini kita harus arahkan anak kita. Jangan sampai arahnya seperti itu, tetapi diluruskan. Jangan sebagai itu tadi yang saya katakan bahwa menjadi mental pengemis. Oke. Ngomong-ngomong masalah tradisi, Ustaz, kita sudah bahas masalah hampers, THR, terus anak-anak yang suka minta-minta THR itu. Tapi kalau di rumah Ustaz itu biasa kan ada orang yang budayanya biasa dilakukan sebelum atau malam takbiran atau setelah lebaran itu mereka melakukan doa. Baca-baca biasa orang mana. Itu bagaimana hukumnya dan pandangan Ustaz? Oke. Kalau masalah doa, memang Allah memerintahkan kita berdoa. Artinya berdoalah, Allah akan mengijabah. Astajib lakum. Allah akan memberikan ijabah ketika kita berdoa. Memang dianjurkan. Tetapi terkadang ada tradisi orang tua kita yang bertentangan dengan agama. Agama itu tidak pernah melarang yang namanya tradisi. Tetapi kalau bertentangan dengan agama, maka Islam itu melarang. Memfilternya itu dilarang. Tetapi selama tidak bertentangan, umpamanya, biasa kan lihat dupa-dupa ya. Dupa. Apakah itu dupa boleh? Boleh asalkan
bukan niatnya dupa untuk mengharum-harumkan. Ya, sebagai wewangian Ustaz ya. Ya, wewangian. Itulah ada kemenyangnya. Tetapi ada yang menjadikan syarat. Meskipun tidak ada kemenyangnya, harus ada dupa. Padahal yang tersiksa itu umpamanya ambil bisa Bukalapak, kasih berasap di dalam kamar. Nah panggil mi Pak Imam, Pak Ustaz, masuk berdoa. Akhirnya tidak ada kemenyangnya, yang terjadi tuh pasti ini matanya mati. Itu kan bisa membuat doanya tidak khusyuk. Nah ini doa sebenarnya budaya-budaya yang terkadang tidak menjadi wajib tetapi diwajibkan. Tidak apa-apa jadi dupa atau baca-baca umpamanya dia. Sebenarnya ini adalah ajaran bagaimana kita membiasakan untuk senantiasa berdoa, terutama kepada almarhum keluarga kita. Karena kenapa? Isa mata banu Adam, isa mata al-insan, apabila mati manusia, apabila mati anak cucu Adam, ingkata amaluhu, maka terputuslah amalnya, kecuali ada 3 yang tidak terputus. Di antaranya adalah doa anak kepada orang tuanya, doa kepada keluarganya. Nah di sini juga mungkin ada bertanya, bagaimana saya ini? Saya belum punya anak. Nah, bagaimana saya ini? Saya tidak memiliki keturunan. Maka di situ perhatikan hadis Nabi. Nabi memakai kata-kata waladun. Waladun itu bisa berarti anak angkat, bisa berarti anak kandung. Jadi ketika tidak dikaruniai anak kandung, maka angkatlah anak. Bisa anak yang dibiayai di pesantren, dibiayai sekolah di agama, sekolah penghafal dan lain-lain sebagainya. Insya Allah kalau berdoa itu akan sampai. Karena Nabi mengatakan waladun salihin yada'ulah. Jadi mak baca-baca itu boleh saja. Dalam artian itu tadi, jangan menjadikan wajib hal-hal yang tidak wajib. Seperti umpamanya, tidak sah doamu kalau tidak ada dupa-dupanya. Karena itu yang mengantar doa itu tidak. Atau apa yang disenangi orang tua dulu umpamanya ikan bolu. Tidak sah ini kalau tidak mau kasihkan ikan bolu. Nah, ini kan bisa bertentangan saja. Atau bahkan umpamanya orang tuanya pemabuk, peminum tua. Masa itu? Nah kirikan itu. Karena ini yang paling makanan kegemaran atau minuman kegemarannya, itu kan bisa bertentangan. Olehnya itu, datang Islam untuk memfilter. Selama tidak bertentangan dengan Islam, maka itu boleh-boleh saja. Itu mak baca-baca. Nah itu mak baca-baca sendiri itu kan identik dengan biasanya ada makanan Ustaz kan. Nah itu kalau makanan seperti itu ada menu tersendiri yang khusus biasa kita sajikan kalau bulan. Ada memang kalau di Bugis itu ada namanya soko fitun rupa. Kenapa? Itu ada anunya. Ada memang dalam agama tafaul. Nabi juga itu senang dengan tafaul. Apa itu tafaul? Doa dengan perbuatan. Jadi umpamanya soko, itu kan soko macam-macam warnanya. Di situ dia katakan ada warnanya angin, ada warnanya air, ada warnanya api, itu merah. Nah, itu semua ada tafaulnya, ada sendu-sendungannya, pengharapan. Tetapi kapan kita yakini bahwa kalau tidak ada soko maka tidak sampai doa, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau tafaul itu boleh-boleh saja. Namanya tafaul. Pemanya kalau ada ada istilahnya anak perempuan itu kan juga tafaul, pemanya paci. Itu doa. Pemanya ada orang menikah harus dipaci, tapi bukan wajib. Apa tujuan dari paci itu? Untuk membersihkan, pemanya apalagi kalau laki-laki pacan ringan toh. Banyak kan terkadang ada laki-laki banyak cewek, nah banyak sudah janji, maka harus dibersihkan dengan paci. Itu namanya doa dengan perbuatan, yaitu doa dengan tafaul, senu-senu itu. Saya kira itu. Oke. Iya, jadi ini banyak memang tradisi-tradisi yang terjadi. Sebenarnya agama tidak melarang, Ustaz. Tidak melarang. Yang penting jangan menyusahkan. Jangan menyusahkan, karena itulah tujuan daripada Islam sebagai filter penyaring. Rokok kan rokok. Itu kan ada filternya supaya racun yang berbahaya, sangat berbahaya itu tidak masuk. Meskipun merokok itu sebenarnya berbahaya, tapi ada filternya sedikit untuk mengurangi. Maka itulah Islam datang sebagai filter untuk menyaring ketika ada budaya-budaya orang tua kita yang bertentangan dengan agama Islam. Karena orang tua itu memahami. Itulah juga tidak boleh orang
pemali ya, sering dengar Iya, pemali. banyak sekali Ya, biasa itu. pemali, jangan ku begini, Pemali, jangan ku pemali. begini. Iya. Itu sebenarnya tidak boleh dalam agama, terlalu meyakini. Karena kenapa? Ana inna dan abdi. Saya akan berada pada hati kecil hambaku. Iya. Makanya contoh kecil, ini pemali tuh, kita berbicara pemali. Iya. Ada kan sering di benak kita mengatakan, ketika kau tak kucing, Iya. singgah lalu kau ambil. Karena Bungkus, kapan? Ki. Bungkus. Iya, bungkus. Karena kapan kau tidak singgah ambil, tak berakan kau. Itu kan yang ada mindset di kita, itu Iya. pemali. Iya. Kalau kita yakini akhirnya, ketika itu terus ada di file otak kita, akhirnya tertutup file otak kita, tidak konsentrasi membawa mobil, tabrakan, kecelakaan. Padahal mana angker, mana keramat menabrak orang atau menabrak kucing. Itu kan rata-rata kalau menabrak orang lari. Iya. Tapi kenapa selamat? Karena dia konsen untuk selamat. Itu sebenarnya pemali. Kalau dalam bahasa Arab bisa juga diserap itu pemali, artinya pilumadi. Artinya pilumadi, perbuatan yang telah lampau. Oke. Ustaz. Menarik sih kita bahas ini masalah lebaran Ustaz. Banyak yang bisa kita ambil dan kita jadikan pelajaran supaya kita tidak melenceng nih ke ajaran-ajaran agama yang sudah diajarkan Ustaz. Oke, betul. Terus ini saya mau tanya lagi Ustaz. Filosofinya ini makna lebaran menurut tak bagaimana ini? Artinya kalau berbicara masalah filter minal aidin wal faizin, artinya kita ini kembali ke yang suci. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan penuh ampunan sebanyak apapun dosa kita. Ketika kita betul-betul di bulan suci Ramadan istighfar kepada Allah, meminta ampun, apakah hubungannya hablum minallah, hubungannya dengan Allah, wa hablum minan nas, dan hubungannya sesama manusia, ketika itu sudah kita lakukan, kita saling memaafkan, maka kita keluar dari minal aidina wal faizin. Artinya kita kembali fitrah, kita kembali suci sebagaimana sewaktu kita lahir. Nabi kan berpesan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci fitrah. Maka ketika ini bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan dipergunakan untuk beribadah, dipergunakan untuk istighfar, maka insya Allah kita keluar dari bulan suci Ramadan, maka kembali ke fitrah sebagaimana sewaktu kita lahir ke alam dunia ini. Inilah yang kita senantiasa tuntut, yang namanya kesucian keluar dari bulan suci Ramadan. Oke. Ini yang lucunya Ustaz, kita ini biasakan di Ramadan ini menjadi manusia yang lebih khusyuk dalam ibadah, meningkatkan ibadahnya. Mungkin filosofinya Ustaz tadi mengenai lebaran, kita bisa saat hari kemenangan, kita bisa menjadi manusia yang suci kembali. Itu akan suci kembali kalau kita diibadah tak selama bulan Ramadan ini kan bagus Ustaz. Nah, bagaimana caranya setelah melewati bulan Ramadan ini kita tetap istiqomah menjaga nilai-nilai ibadah ini? Oke. Jadi ketika berbicara artinya kita sudah sudah suci, maka kita harus punya prinsip dan keyakinan bahwa Allah Maha melihat. Dimanapun kita, Allah itu melihat. Harus kita yakin. Harus kita yakin itu bahwa Allah melihat kita. Maka insya Allah selama kita mengatakan bahwa berkeyakinan bahwa Allah melihat, karena kita harus yakini juga bahwa CCTV Allah memiliki CCTV itu memantau kita, dalam artian punya malaikat untuk melihat kita, mencatat perbuatan kita. Dan ingat, CCTV Tuhan tidak pernah rusak. Berbeda kalau CCTV kampus, ketika dibelok ke sana berarti arahnya ke sana, ke kiri arahnya ke kiri. Tetapi kalau CCTV Allah Subhanahu wa taala tidak pernah rusak dan tidak ada yang bisa tersembunyi dari CCTV Allah. Maka insya Allah selama kita yakini itu bahwa Allah mengawasi kita, Allah memantau kita, saya kira kita tidak akan mengotori diri kita atau melakukan lagi hal-hal yang membuat Allah tidak ridha. Oke, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Menarik sekali nih pembahasan tak mengenai lebaran. Jadi mungkin dari penjelasannya Ustaz Wajedi ini kita bisa ambil beberapa intisari yang bisa kita
terapkan nanti saat di kehidupan sehari-harinya kita. Ustaz, sedikit saya mau ajak main game sedikit, nah bisa Ji? Iya, bisa. Oke, aman. Ini sambil kita mau tunggu-tunggu buka puasa Ustaz tah, jadi kita bisa ambil waktu main-main sedikit Ustaz. Nah, saya mau kita main jawab cepat Ustaz. Iya. Jadi ada beberapa saya kasih nanti kita pilih salah satunya. Jangan ki berpikir, harus ki jawab langsung. Nah, oke, kita mulai yang pertama. Ketupat atau buras Ustaz? Ketupat. Oke. Yang kedua THR atau parcel? THR. Oke. Yang ketiga masjid atau lapangan? Masjid. Masjid. Oke. Yang keempat Ustaz, open house atau kita keliling ziarah? Open house. Oke. Yang selanjutnya saya enggak tahu yang keberapa ini. Paleko atau nasi leku? Nasi leku. Nasi leku. Oke. Next, gamis atau sarungan? Gamis. Oke. Terakhir Ustaz, kita suka ayam atau daging? Ayam. Oke, sip. Nah ini dari jawaban ini mau Kak tahu kenapa kita bisa pilih yang pertama dari ketupat sama buras, karena kita pilih ketupat ini Ustaz? Ketupat itu terlalu sulit untuk proses pembuatannya. Jadi butuh tantangan. Jadi ketika kita hidup di dunia, paling bagus itu kalau menikmati tantangan. Oh ya, begitu tadi. Nah yang kedua ini THR atau parcel. Kita pilih tadi THR. Alasannya Ustaz? Karena kalau THR langsung bisa dimanfaatkan. Kalau parcel ya tergantung. Terima jadi. Terima jadi. Kalau THR masih bisa yang lain. Parcel bisa jadi ada makanan yang kita bingkisannya yang tidak cocok dengan kita. Itu kan. Kalau THR kan rata-rata biasa uang. Jadi langsung bisa dimanfaatkan ke seluruh aspek. Oke. Terus selanjutnya kita pilih masjid atau lapangan, kita pilih masjid. Kenapa kalau di lapangan Ustaz? Nah, kalau masjid itu artinya Baitullah dan ada filosofinya ketika kita melihat sesuatu ada pahala. Jadi melihat Ka'bah ada pahala, melihat masjid ada pahala, melihat Al-Quran ada pahala, melihat istri juga berpahala. Meskipun istri kita kor-koran. Nah, pokoknya kalau istri kor-koran, lihat saja akan mendapat pahala. Semua ada doanya. Nanti kalau ada waktu saya apa yang dibaca kalian Ka'bah, apa yang dibaca kalian ketika melihat masjid, apa yang dibaca ketika melihat istri yang kor-koran. Insya Allah berhenti kor-koran kalau ini dibaca. Oke. Terus tadi kita pilih open house atau ziarah, kita pilih open house. Jarang kini keliling ke saudara-saudara, ke orang tua. Kenapa bisa pilih open house? Karena kalau open house artinya kita memberikan kesempatan yang banyak untuk lebih banyak bersedekah. Kalau kita keliling itu lebih banyak disedekahin. Oke. Jadi lebih bagus kita memberi daripada menerima Ustaz. Oke, sip. Nah, yang tadi lucu nih. Paleko atau nasi leku. Kenapa langsung berubah ini tadi? Pilihan nasi leku ya. Karena paleko sebenarnya juga senang, tapi kalau nasi leku langsung teringat kepada ibunda saya. Ada kenangan tersendiri Ustaz ini? Artinya setiap Ramadan itu pasti itu. Dan susah untuk mendapat tandingan itu nasi lekunya itu. Artinya meskipun saya ini sudah berapa tahun tidak pernah menginjakkan atau lebaran bersama karena itu kewajiban untuk berkhutbah. Jadi tidak ada kesempatan untuk ini lebaran bersama karena seperti saya ini nanti undangan saya lagi di Pinrang untuk khutbah. Jadi tidak pernah ada waktu lebaran bersama karena umat membutuhkan lebih penting umat memberikan hati. Bukan berarti lebih penting orang tuh lebih penting di atas segala-galanya, tapi inilah artinya bagaimana mengamalkan ilmu dan tidak mengecewakan orang dalam hal lebaran, melaksanakan lebaran. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan Ustaz bisa berlebaran bersama ibunda tercinta dan orang tua tercinta. Yang terakhir Ustaz, gamis atau sarungan? Ya, kalau gamis. Kalau sekarang ini saya lihat baju ini sudah gamis banget nih. Memang dari gamis apa namanya ke Arab-Araban. Artinya masalah gamis ya simple. Kalau sarung itu banyak anunya. Banyak tantangannya tadi. Kalau baju kan langsung oke. Siap. Oke Ustadz, mungkin ini karena kita terbatas oleh waktu Ustadz. Saya sebelumnya terima kasih karena sudah memberikan kesempatan untuk berbincang-bincang santai pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sudah sharing-sharing bisa kita sebagai murid-murid ini bisa jalankan apa yang kita sudah ini kan tadi jelaskan Ustadz.
Terakhir saya mau minta kesimpulan dari Anuta ini Ustaz. Untuk ada mungkin yang kita mau sampaikan lagi terakhir. Jadi saya harap sebelum Ramadan ini kita harus saling memaafkan. Jangan pernah merasa gengsi untuk meminta maaf. Karena ingat, salah satu penyesalan orang yang berada di alam kubur ketika dia meninggal masih ada bom B. Nah, saya kira itu. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak Ustaz. Hari ini telah memberikan waktu untuk kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Sangat menyenangkan hari ini pembicaraannya. Mudah-mudahan bisa kita petik pelajaran-pelajaran yang sudah kita ambil tadi ini. Oke, mungkin saya sebegitu dulu untuk hari ini. Mungkin kita bisa lanjut ke next episode. Kalau misalnya ini lanjut ya, kita bisa nanti lanjut ke next episode dengan bintang tamu yang pasti akan lebih menarik. Dan akan ada pelajaran-pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik untuk kehidupan kita. Oke, baik Ustaz, terima kasih banyak. Kita undur diri dulu ini. Kita mau siap-siap dulu untuk preparing buka puasa ini Ustaz. Kita sama-sama. Jadi terima kasih telah menyaksikan podcast UIM Makassar. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah dan kalian semua bisa memetik hikmah dan bisa dijadikan pelajaran ya. Oke Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.